Halo teman-teman mahasiswa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam sesi komunikasi dan organisasi dalam gagasan Public Relation dengan saya Irmulan Sati. Kita bisa melihat sebuah organisasi itu tidak akan berkembang, tidak akan beraktivitas jika tidak ada manusia di dalamnya. Nah, sudah kita ketahui bahwa manusia itu melakukan proses komunikasi. Jadi menyebarkan informasi, memberikan informasi melalui media-media yang ada dalam organisasi kepada seluruh kalayak, kepada seluruh komunikannya, dan memberikan pesan-pesan bisa persuasif, bisa untuk merubah perilaku, bahkan untuk memberikan knowledge tentang hal-hal yang terkait dengan organisasi. Nah, di dalam organisasi itu sendiri sangat butuh adanya fungsi-fungsi komunikasi, baik komunikasi ke internal, komunikasi ke eksternal, maupun dalam seluruh proses organisasi itu bekerja, itu akan membutuhkan komunikasi. Tidak hanya secara lisan, tapi juga tulisan, komunikasi langsung, komunikasi bermedia, media-media dalam organisasi banyak ya, ada yang menggunakan WA Group misalnya, kemudian ada juga dengan komunikasi melalui rapat, sekarang online karena pandemi misalnya, kalau dulu sebelum pandemi offline misalnya ya. Kemudian ada juga yang melakukan dengan notulen, laporan-laporan, surat, email, bahkan melalui telekonferensi untuk eh, anggota organisasi yang berada jauh dari pusat organisasi di cabang misalnya, atau di luar negeri atau di luar kota. Nah, hal seperti itu membuat kita harus memastikan dengan jelas bahwa komunikasi dalam organisasi itu diperlukan sedemikian rupa, tidak hanya untuk mendeliver informasi tapi juga untuk menjalankan, mengoptimalkan kinerja organisasi. Nah, lalu bagaimana komunikasi itu bisa berkembang? Bagaimana komunikasi itu bisa mengarahkan menjadi value driven dari si organisasi ini? Dilakukan dengan satu, komunikasi harus dilakukan oleh manusia, oleh anggota organisasi. Kemudian yang kedua, dalam organisasi itu ada sebuah sistem. Sistem ini yang proses pengaturan dari seluruh program yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, adanya proses. Jadi proses ini membuat semua orang yang ada dalam organisasi, semua bagian yang ada dalam organisasi bergerak bersama. Contoh misalnya di bagian produksi, apa saja prosesnya, mulai dari barang masuk, mulai barang diolah, mulai barang jadi hasil akhir, dipaket di packaging di dalam sebuah box atau tempat misalnya, diberi desain, baru dikirim ke konsumen atau ke distributor misalnya. Nah, berarti kan ada proses di situ. Itu butuh komunikasi tidak? Tentunya butuh. Baik komunikasi yang sifatnya koordinasi antar karyawan atau subdivisi yang ada dalam organisasi di bagian tersebut, atau bahkan pada saat proses bagaimana proses produksinya. Kan pasti ada tulisan, produk ini harus dibuat segini, ukurannya segini, dan apa dampaknya misalnya ya, sampai kepada konsumen. Kepada konsumen ada tulisan-tulisan nggak? Pasti ada. Nah, itu semua komunikasi. Jadi itu sederhananya kenapa dalam organisasi itu butuh proses komunikasi. Belum kalau nanti ada kendala-kendala di lapangan dan top manajemen perlu turun tangan. Nah, nanti ada unsur leadership di situ. Yang keempat, jadi proses, ada manusianya, ada sistemnya, ada prosesnya, ada leadership di situ. Manusia ini bisa karyawan, bisa staff, bisa karyawan kontrak, bisa karyawan tetap, bisa manajemen, bisa konsumen, bisa siapapun, distributor, supplier yang terlibat dalam proses bisnis dari organisasi. Sehingga komunikasi yang dilakukan oleh organisasi ini tidak berjalan dengan sendirinya, tapi harus didesain, di-create ya. Nah, ini by design ini nanti larinya teman-teman lihat lagi perspektif objektif dan subjektif dari pendekatan keilmuan yang ada dalam komunikasi dan organisasi.
karena pendekatan ini nanti akan mengarahkan kita ke dalam dua perspektif yang berbeda. Bagaimana jika komunikasi itu berjalan secara objektif dan bagaimana secara subjektif, dan apa dampaknya bagi organisasi. Maka di awal sesi ini kita hanya sampai membahas apa sih sebenarnya komunikasi itu dalam organisasi sehingga perlu adanya sebuah komunikasi. Tadi yang keempat adanya manajemen leadership ya. Leadership ini diperlukan sebagai orang yang mengarahkan, mengatur, mengedukasi, memotivasi, bahkan sampai memonitoring dan mengevaluasi seluruh proses yang ada dalam organisasi. Tidak hanya kepada manusianya, tapi juga kepada prosesnya, mesinnya, produknya, alat-alatnya, kemudian uang, ya, sumber daya uang, sumber daya infrastruktur, suprastrukturnya juga, sistemnya. Jadi harus ada leader di situ, maka perlu kepemimpinan, perlu leadership yang mampu mengarahkan ya, maintenance, menjalankan seluruh proses dalam organisasi. Dan itu dalamnya perlu komunikasi. Artinya organisasi tidak akan bisa berkembang, bergerak, berjalan jika komunikasinya tidak jalan. Maka komunikasi dalam organisasi sangat penting, sangat signifikan mendukung terbentuknya kinerja organisasi, bahkan untuk meningkatkan revenue dari organisasi. Baik, saya rasa cukup sampai di sini diskusi awal kita, semoga bermanfaat. Kita berjumpa kembali dari sesi berikutnya. Selamat bertemu kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.